Saya tidak paham bagaimana polling CCRP terkait masuknya Presiden Joko Widodo sebagai nominasi pemimpin terkorup 2024 itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan saya lebih terkejut lagi ketika para pakar itu justru tidak memahami apa arti polling yang dilakukan oleh CCRP. Baik itu Rocky Gerung, Ikrar Nusa Bakti, bahkan pemimpin yang pernah dikatakan Bapak Reformasi, yaitu Amin Rais. Sebenarnya ada apa di negeri ini? Mengapa para pemimpin bangsa ini saling menyerang, saling menjatuhkan? Bukankah kita adalah satu bangsa? Dan bukankah sepatutnya kita bersama-sama membangun kehormatan bangsa ini? Tentunya bukan maksudnya untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Tetapi juga secara bersamaan tidak perlu kita membuat framing-framing jahat kepada yang lain. Menurut saya, apa yang dikatakan OCCRP kan sudah jelas, bahwa yang masuk di laman CCRP itu adalah polling. Polling itu artinya adalah semua orang bisa buat. Filter dari polling itu, semua orang yang mengerti penelitian juga itu mudah dibuat. Namanya juga alat. Dan kalau ada orang-orang yang ingin memasukkan nama tertentu dan kemudian berusaha ya untuk bisa mempromosikan orang tertentu yang dia tidak suka, ya artinya dia membuat framing lah ya. Framing yaitu data yang mendukung framing dia. Jadi kalau dikatakan itu framing jahat, bisa jadi juga itu benar. Kenapa bisa jadi benar? Karena harusnya polling seperti itu kan tidak dimanipulasi, yaitu dengan menggerakkan banyak orang untuk bisa mendukung orang yang dibenci tertentu untuk menjadi nominasi. Tapi sebenarnya juga hal-hal seperti itu sudah terjadi di banyak tempat ya. Ketika mereka mempromosikan daerah-daerah atau tempat-tempat wisata dunia itu ya, atau cagar budaya dunia yang kemudian bisa dimasukkan di PBB. Tapi itu kan posisinya baik, tidak buat framing jahat. Dia menunjukkan kebaikan-kebaikan. Tapi ini berbeda di negeri sendiri ya. Kemudian orang banyak yang senang, ada banyak yang kemudian latah saja memaki-maki para pemimpin negeri ini, Presiden Jokowi, bahwa beliau masuk nominasi pemimpin terkorup. Coba saja pakai rasio sedikit. Kan kita sudah lihat banyak negara-negara yang menjadi negara-negara mafia, peredaran narkoba. Itu kan merupakan sebenarnya daerah-daerah yang paling terkorup yang digambarkan itu daerah-daerah merah. Dan kemudian kenapa tiba-tiba Indonesia masuk seperti itu? Memang kita mengakui ada korupsi. Kita mengakui juga KPK memang mulai melemah. Ada kelemahan. Kita juga masih terus mencari terus kan. Dan harusnya kan dikuatkan harusnya. Berusaha untuk dikuatkan, bukan mencari siapa yang salah. Saya selalu katakan, kalau memang negeri ini mau mengevaluasi kan bukan mencari siapa yang salah. Evaluasi itu untuk melihat bagaimana rencana yang ditetapkan dilaksanakan atau tidak. Nah, karena itu kalau memang betul-betul para pemimpin pakar-pakar di negeri ini, baik itu Profesor Ikrar Nusa Bakti, Pak Amin Rais, Rocky Gerung, coba dong mereka melihat standarnya. Kemudian rencana programnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah itu bisa dilihat. Jadi apakah memang dalam kepemimpinan Presiden Jokowi itu tidak ada kemajuan? Kan semua orang tahu juga bahwa beliau sudah membuat seorang pemimpin yang berani, yang menghadirkan infrastruktur yang luar biasa. Kalau kelemahan itu kan biasa, karena tidak ada orang yang ahli segalanya. Jadi polling itu kan sekali lagi bisa direkayasa, filternya juga terbatas. Dan OCCRP juga, kita juga marah-marah juga, tidak bermaksud seperti itu. Karena sekali lagi alat itu bisa dipergunakan oleh siapa saja. Teman-teman juga tidak perlu memaki terlalu berlebihan OCCRP. Apalagi OCCRP sudah mengakui bahwa itu bukan hasil investigasi, tapi polling. Saya selalu katakan mesti bedakan antara survei kondisi yang disebut dengan polling ini biasanya. Ini bukan penelitian, bukan investigasi. Yang dimasuk investigasi adalah mestinya ada teori. Nah, ada kerangkanya. Apa sih yang menjadi ukuran indikator sebuah pemimpin itu korup? Ya, bagaimana negara yang bagaimana itu dibuat dan kemudian
diberikan kepada orang-orang yang juga bisa memberikan masukan. Tapi tetap harus ya realitas yang ditawarkan itu dilihat. Untuk mengetahui itu apakah itu realitas atau tidak dilihat dalam kerangka teori. Dan ketika kita melihat dari OCCRP, Pak Jokowi tidak masuk daripada orang-orang yang atau pemimpin terkorup. Kan kita tidak melihat ya. Bashar al-Assad yang masuk dalam pemimpin terkorup dunia. Dan itu kita sudah lihat kondisinya bagaimana. Masa kita membandingkan dengan Suriah ataupun dengan negara Afrika yang lain yang terkenal dan kejahatan segala macam, mafia juga. Masa kita bisa lihat apa betul negeri ini mau dimasukkan kepada kelompok itu? Tentunya kita tidak mau. Dan teman-teman juga yang menjadi pembenci hater Presiden Jokowi ya nggak usah terlalu berlebihan sampai mengorbankan nama bangsa ini. Ya kalau memang betul beliau salah kan bisa ada cara-caranya, nggak perlu memaksa. Jangan-jangan juga mereka-mereka yang berbicara itu juga jangan-jangan terindikasi korupsi juga. Jadi memang ingin menghantam, saling menghantam. Untuk apa sih kita saling menghantam sesama warga bangsa? Sama-sama juga orang-orang terbaik bangsa ini. Menurut saya kita mesti harus lebih bijaksana ya. Dan negara ini perlu bersatu untuk membangun Indonesia. Menurut saya ya tidak perlulah terlalu berpikir lebih jauh tentang OCCRP. Yang jelas adalah Pak Jokowi tidak masuk nominasi sebagai orang terkorup kan sudah jelas. Bashar al-Assad yang masuk. Jadi untuk apa lagi dibicarakan? Hater-haternya untuk apa lagi? Ini sudah jelas. Dan memang kalau Anda tidak mengerti penelitian, ya saya juga bingung sampai Profesor Ikrar Nusa Bakti apa nggak mengerti polling, apa itu penelitian survei. Saya nggak paham gitu. Saya sebagai seorang yang peneliti, saya jadi heran. Di mana ilmu pengetahuan kemampuan penelitiannya itu? Di mana alih-alih survei itu? Masa tidak bisa mengerti tentang hal ini? Sekali lagi, menurut saya kita harusnya juga tidak perlulah mempromosikan hal-hal yang jelek dari negeri ini. Ya, tetapi promosikan hal-hal yang baik, karena banyak yang baik gitu. Bukan berarti kita menutupi kejelekan, bukan. Tetapi kalau memang ada banyak kebaikan yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih maju, kenapa tidak? Daripada kita hanya terus mempromosikan kejelekan-kejelekan yang tanpa bukti apalagi cuma persepsi. Data juga dibuat hanya untuk mendukung persepsi. Jangan lupa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa ini sedang bergumul untuk persoalan-persoalan untuk negeri dan pemerintahan yang baru sedang berjuang untuk membangun Indonesia. Mari kita bersama bersatu membangun Indonesia yang kuat.